Tilu opat, tilu opat. Baik, kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd, wallahu samii'un 'alim. Wa qala fi ayatin ukhra, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Hadirin ikhwatu iman jamaah Baitur Rahman yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita untuk sama-sama menggali, mengkaji tentang Al-Qasas Al-Qur'ani, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Wabil khusus kisah-kisah para nabi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa. Terakhir hari ini kita bahas tentang kisah keluarga Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu kita akan masuk ke sirah nabawiyah. Jadi kita akan mengenal bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita hari ini akan mengkaji tentang keluarga Imran, karena ini berhubungan dengan keluarganya Nabi Isa. Kalau ikhwatu iman memperhatikan dari silsilah sosok Nabi Isa ini, dia ketika kita lihat orang tuanya, dia kan Maryam. Kemudian Maryam punya orang tua namanya Imran dengan istrinya, istri Imran. Di Quran itu sering dibahasakan imro'atu siapa ya, tidak disebutkan nama. Ini pelajaran bagi kita, artinya kalau disebutkan nama langsung ya itu saja nama istri itu ya. Kalau kita perhatikan seluruh nama-nama perempuan, nama istri yang ada dalam Quran, semuanya menggunakan imro'atun atau mar'ah. Kecuali hanya satu, saha Maryam. Kita dulu membahas tentang seorang ratu negeri Saba, Ratu Saba. Dibahasakan apa? Imro'ah. Kemudian di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, ada yang suka kepada Nabi Yusuf. Dalam Quran disebutkan apa? Imro'atul Aziz. Kemudian ini Imran, disebutkan Imronnya, tapi istrinya siapa? Imro'atu Imran. Nah itu kan istri Imran. Sahadai Nabi Nuh, Imro'atu Nuh. Nabi Lut, Imro'atu Lut. Abu Lahab, Imro'atu Abi Lahab. Wa imro'atuhu hammalatal. Jadi menggunakan imro'ah. Jadi pelajaran bagi kita, ternyata nama-nama perempuan itu disebutkan itu. Adapun ada nama Zulaikha, disadur ke orang Sunda jadi naon? Juleha. Zulaikha pakai Siti Zulaikha. Kemudian siapa lagi? Ini
orang tuanya Maryam kan Hannah namanya, tapi dalam Quran Imro'ah saja. Imro'ah saja. Artinya apa? Tidak harus kita mengenal siapa. Yang penting ada ibroh, ada pelajaran. Karena kisah-kisah itu, al-qasas itu, kalau kita lihat di kitab Mukhtasar fi Siratul Rasul, ringkasan tentang sirah Rasul di karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu dijelaskan ada kata yang bagus ya, disebutkan al-qasasu junudullah. Al-qasasu junudullah. Kisah-kisah itu adalah tentaranya Allah. Maksudnya apa? Kalau kita membaca kisah, itu menjadi saksi sejarah, dan itu terjadi zaman dulu. Dan tidak bisa seorang pun mengelak, tidak ada seorang pun menolak, bahkan membantah. Tidak ada. Kenapa? Al-qasasu junudullah. Itu ada pernyataan bagus ya di Mukhtasar, ringkasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karyanya luar biasa banyak ya. Nah, salah satu diantaranya ini tentang Mukhtasar, ringkasan-ringkasan kisah para nabi dari zaman Nabi Adam sampai sirah nabawiyah. Nah, itu yang disebutkan itu ya. Baik, karena tadi disebutkan bahwa istilah keluarga Imran perlu kita faham dulu. Nanti akan melahirkan sosok yang bagaimana. Dan ternyata Imran juga diabadikan dalam Quran dan dispesialkan. Dispesialkan, Bu Pak. Dispesialkannya disandingkan dengan Nabi Adam, dengan Nabi Nuh, dengan keluarga Ibrahim. Kan luar biasa disandingkan begitu, berarti menunjukkan posisi yang luar biasa. Padahal kita tahu Imran itu bukan Nabi, apalagi Rasul. Imran itu, dan kita tidak mengenal siapa Imran kan ya. Yang dikenal itu kan para nabi yang 25 nabi. Tapi ternyata hari ini kita akan membaca bagaimana kesolihan, kehebatan, bahkan kesuksesan Imran ketika beliau menggayuh rumah tangga dengan keluarganya, yang nantinya akan melahirkan satu nabi yang sangat diabadikan, bahkan diagungkan, bahkan dilebihkan oleh orang Kristen, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Baik, kita bermula karena kita kajiannya teks ya, kajian tekstual, kita melihat ke Al-Qur'an. Jadi kita mencoba untuk membaca dulu sebagai pengantar di surah Alu Imran. Maka dibuka Alu Imran 3334. Itu dulu ya. Mudah-mudahan tamat. Kalaupun tidak tamat, ya kita bagi 2 sesi atau 3 sesi sebelum nanti masuk ke sirah nabawiyah. Ayat 33 dulu. Tafadhol. Ini 34 gabung. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain. Allah Maha Mengetahui. Perhatikan di 2 ayat ini, Allah sudah memilih. Istofa itu memilih. Nanti ada istilah istofa, ada istilah ikhtara. Dua-duanya memilih. Tapi kalau istofa itu sudah masuk ke istofa, itu pilihan yang menjadi bersih dari segala-galanya. Istofa dari sofa, sofi, itu kan bersih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astofa. Sesungguhnya Allah sudah memilih, menspesialkan. 4 di sini. Adama, Nabi Adam. Kedua, Nuhan, Nabi Nuh. Ketiga, ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Dan keempat, ala Imran, keluarga Imran.
Jadi kalau kita memahami ini, menjadi pelajaran bagi kita bahwa keluarga di sini disebutkan 2 keluarga. Nabi Adam tidak ada. Kemudian Nabi Nuh juga tidak ada. Hanya Adam saja seorang, hanya Nuh saja seorang. Wallahu a'lam. Ada hal yang harus kita pahami bahwa di sini memberikan pelajaran keluarga Ibrahim dan keluarga Imran bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan Imam Ibnu Katsir menegaskan ya, yukhbiru ta'ala annahu tara hadhil buyut ala sairi ahlil ardi. Beliau menegaskan itu. Jadi Allah mengabarkan bahwasanya Allah sudah memilih rumah-rumah 4 orang ini, 4 keluarga ini dari segala yang ada penduduk di bumi ini. Allah memilih 4 orang. Yang pertama Adam. Kenapa Allah memilih Adam? Khalaqahu biyadihi. Allah menciptakan dengan tangannya. Wa nafakha fihi min ruhihi. Kedua, Allah meniupkan ruh Allah. Yang ketiga, asjada lahu malaikatuhu. Seluruh malaikat sujud kepada Adam. Ketiga kan ya. Keempat, allamahu asma'a kulli syai'in. Allah mengajarkan seluruh nama-nama yang ada di saat itu. Mengajarkan ilmu. Keempat. Kelima, askanahul jannata summa ahbata minha. Allah menempatkan Adam di surga. Dan Allah menurunkannya Allah menurunkan Adam dari surga ke bumi ini, lima lahu fi dzalika minal hikmah. Ayat hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Sudah kita jelaskan di pertemuan ketika kisah Nabi Adam alaihissalam. Di sini diberikan ibrah, pelajaran bahwa sosok Nabi Adam ini luar biasa, sehingga Allah istofa, memilih, menspesialkan. Itu yang pertama. Yang kedua Nuh. Kenapa Allah istofa Nuh? Kenapa Allah menspesialkan Nuh? Satu, ja'alahu awwala rasulin. Allah menjadikan sosok Nabi Nuh ini adalah rasul pertama ila ahlil ardi, ke penduduk bumi ini. Jadi kalau ada yang nanya siapakah Nabi pertama? Adam. Siapakah rasul pertama? Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nabi Nuh pertama kali diutus oleh Allah kepada umat saat itu. Kalau Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Syith itu mereka berdakwah hanya baru sebatas keluarga mereka. Keluarga mereka saja. Makanya tidak disebut Rasul. Walaupun dalam kenyataannya kita membaurkan antara Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu membawa naba, berita besar. Kalau Rasul membawa risalah. Kalau risalah berarti tentunya kepada orang lain. Makanya kita mesti memahami tentang hal ini. Itu menjadikan sosok Nabi Nuh dispesialkan karena Nabi Nuh itu dijadikan Rasul pertama di muka bumi ini di saat manusia saat itu menyembah berhala. Dulu disebutkan ada 5 patung yang besar. Sahawa itu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Surah Nuh ada ya. Itu patung-patung besar dan ternyata mereka nyembah berhala-berhala. Itu di zaman itu komodai ayeuna akan banyak orang-orang yang menyembah seperti itu. Zaman ayeuna teh gitu. Itu baru saja muncul penciptaan manusia dari zaman Nabi Adam ke Nabi Nuh itu kan berapa generasi? 10 ya. 10 generasi itu deh. 10 generasi. Kalau satu generasi sekian ratus tahun dikalikan 10 gitu. Artinya ini memberikan pelajaran bahwa sesungguhnya Nabi Nuh kenapa dispesialkan? Karena Nabi Nuh adalah Rasul pertama, dia mesti berdakwah kepada orang-orang yang melakukan kemusyrikan di saat itu. Dan kita tahu bagaimana dakwahnya Nabi Nuh. Beda jeung urang. Kalau kita berdakwah itu atau kalau kita mendapatkan ilmu agama itu paling hanya malam ba'da maghrib atau ba'da subuh. Kalau dakwahnya Nabi Nuh beda dengan kita. Di Quran kan jelas, inni da'autu qaumi lailaw wa nahara.
Aku itu berdakwah kepada kaumku itu lailan, waktu malam dakwah, siang dakwah. Cing, itu ayat itu kan. Kan orang mantap. Kalaupun dakwah siang, malamnya istirahat. Dakwah malam, siangnya istirahat. Nabi Nuh itu sosok yang luar biasa. Maka dispesialkan. Pertanyaan kita, nah ieu teu ngagunakeun alu Nuhin. Tidak menggunakan keluarga Nabi Nuh. Ya, tidak disebutkan keluarga Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh itu kalau melihat dari sejarah istrinya Imro'ah Nuh, tekudu apa saha istrinanya? Saha istrina Nabi Nuh? Tidak harus hafal. Quran tidak menjelaskan, Nabi tidak menjelaskan, tong riweuh gitu. Ya, itu Imro'atu Nuh, Imro'atu Lut kan disebutkan seperti itu. Itu mereka kan maksiat. Bermaksiat kepada Rasulullah, kepada Nuh alaihissalam, kepada Nabi Lut, maka tidak disebutkan. Kemudian yang ketiga baru disebutkan ala keluarga, ala Ibrahim. Nah ini sudah panjang lebar dibahas bagaimana keluarga Nabi Ibrahim sejak zaman Nabi Ibrahim, itu beberapa pertemuan. Nanti masuk ke putranya yaitu Ishak, ke Ismail kan, itu dari Nabi Ishak nanti muncul Nabi Yakub, dari Nabi Yakub ada keturunan Nabi yaitu Yusuf. Maka Yusuf itu Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi bapak aki uyut nate Nabi Yusuf mah Nabi ya. Dan ternyata kalau perhatikan ini disebut alu Ibrahim kayak gitu, keluarga Nabi Ibrahim. Dari sosok Nabi Ishak nanti melahirkan Nabi Yakub, Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya Bunyamin dan lain sebagainya. Nanti ke bawah itu adalah seluruh para nabi, banyak di situ karena di situ ada Bani Israel. Karena Israel itu adalah gelar untuk Nabi Yakub. Bani itu anak incu. Anak incu Nabi Yakub namanya Bani Israel, terus sampai ke bawah berakhir di Nabi kamarin siapa? Zakaria. Zakaria keturunan di sini Nabi Zakaria dengan Yahya, ya, plus Nabi Isa alaihissalam. Makanya seluruh Bani Israel itu banyak para nabi, dan itu kalau kita perhatikan kalau hurnate ke Nabi Yakub dan Nabi Ishak. Sedangkan yang satu lagi Nabi Ismail, tak kahandapna teu aya nabi. Teu aya nabi seorang pun menurut sejarah ya. Tidak disebutkan seorang nabi pun dari Ismail, keturunan Nabi Ismail ini. Bedanya kalau Nabi Ishak dan Nabi Yakub itu ada di Syam, di mana itu teh? Palestina. Kalau Nabi Ismail di mana? Di Makkah. Nah di Makkah itu tidak ada seorang nabi pun setelah Nabi Ismail alaihissalam, kecuali nanti nabi akhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad teh keturunan Nabi Ibrahim. Cuk curug anu apa? Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin kita bin Nabi Nuh tung nama. Kabin bin ieu kabin Ismail bin Ibrahim tungtungna bin Nuh. Sebab manusia yang baru itu di zaman Nabi Nuh. Karena semua orang kafir hancur, lebur semuanya, yang tersisa manusia-manusia yang ada di perahu di saat itu. Beda dua kehidupannya. Nah, di sini pun sama, disebutkan alu Ibrahim karena kalau kita perhatikan Nabi Ibrahim itu khotamul sayyidul anbiya, raja sayyidnya seluruh para nabi, termasuk kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayeuna lebat ka alu Imran, keluarga Imran. Kenapa Allah menspesialkan innallaha astafa ala Imran? Kenapa Allah menspesialkan keluarga Imran? Ingat Imran di sini siapa gitu. Manhum alu Imran walimadza dzakaru fil ayah. Siapakah Imran di sini? Karena kalau memperhatikan di sejarah, Imran
Ayat 2. Imron teh ayat 2, Pak Bu. Mun urang nyebatkan Imron dalam Quran ya. Ayat 2. Imron yang ini ya, ala Imron. Kemudian Imron yang nanti ada satu lagi, saha eta? Bapakna Nabi Musa. Jadi Imron itu bapaknya Nabi Musa. Dari mana kita memastikan itu? Dari sabda Nabi, riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Nabi kita pernah bersabda, Musa ibnu Imron Sofiyullah. Nabi menegaskan itu. Musa putra Imron. Kenapa kita memastikan Musa putra Imron? Nabi ngejelaskan itu. Musa itu putra Imron, Sofiyullah, kan? Pilihan Allah, orang yang terpilih adalah Nabi Musa alaihissalam bin Imron. Dan nanti Nabi bertemu ini ketika Nabi melakukan Isra Mi'raj. Marartu lailata usriya bi ala Musa bin Imran alaihissalam. Tuh Nabi ngejelasin gitu deh di hadis yang lain. Jadi Nabi Musa itu bin Imran. Cuman Imran di sini adalah putranya bapaknya Nabi Musa. Yang kedua adalah Imrannya siapa? Bapaknya Maryam. Bedakan ya. Bedakan. Jadi kalau yang kedua adalah Imran, yang kedua adalah bapaknya Maryam, dan itu diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Yang tadi saya sebutkan di surah Maryam ayat 12. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Maryam binata Imran, dan Maryam putra Imran. Putri Imrannya. Maryam putri Imran. Nah, Imran kedua teno iya. Dan uniknya dua Imran ini kata para ahli, Imran yang pertama dia hidup di masa zaman Fir'aun, permulaan sejarah Bani Israel. Imran kahiji. Sebab tadi bapak Nabi Musa kan permulaan didinya. Walaupun secara sejarah Bani Israel itu sanes didinya kan ya. Dari sejak zaman Nabi Yusuf. Anu lancek-lancekna ngewa ka adina kasih bungsu gitu. Sudah menjadi kebiasaannya. Biasanya lancet-lancet teh ka bungsu teh biasa mah ngakakesak we gitu. Biasana, tapi tidak semuanya. Komo nu cikal mah. Cikal teh jadi aya paribasa, nya licik nya. Tapi tidak semua. Tidak semuanya. Kalau ingin berbicara tentang Bani Israel, sesungguhnya bukan dari zaman Nabi Musa, tapi Bani Israel bermula ke didinya ta. Bagaimana kakak-kakaknya Yusuf berani untuk ingin membunuh adiknya sendiri. Itu karakter Bani Israel, star didinya ta. Bedegongna Bani Israel. Tapi di sini jelaskan bahwa permulaan Bani Israel itu ada di sini, ada di Imran pertama. Ya, fi bidayati tarikh Bani Israel. Pada permulaan sejarah Bani Israel. Adapun Imran kedua, dia hidup di mana? Di Baitul Maqdis. Kalau tadi di Mesir ya, di Baitul Maqdis fi akhir tarikh Bani Israel. Di akhir tarikh Bani Israel. Dan di antara kedua ini, Imran pertama dan Imran kedua, oh itu jauh, kurun waktunya jauh. Makanya tidak bisa kita gabungkan. Nah, kalau disebutkan Alu Imran di sini, berarti Imran yang mana? Pertama, kedua. Nah, pegang itunya. Bisa kayak salah memahami. Alu Imran itu keluarga Nabi Musa, bukan. Alu Imran itu adalah Imran yang dia hidup di akhir, ingat, di akhir Bani Israel. Maksud di akhirnya kan kayak muncul Nabi Isa. Muncul Nabi Isa, maka itu menjadi akhir di Bani Israel. Nah, baik, itu yang disebutkan dalam ayat 33 dan 34. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Keturunan satu sama lain itu banyak berketurunan. Wallahu sami'un alim.
Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Maka di antara zurriyahnya, zurriyatan ba'duha min ba'din, zurriyahnya itu adalah Isa nantinya. Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa juga nanti kalau ke atas tetap ke Ibrahim. Angger kadinya kan. Sehingga tong anehnya sosok Nabi Ibrahim itu luar biasa. Kalau di Isra Mi'raj Nabi Ibrahim di langit ke berapa? 7. Di langit ke 7. Kalau Nabi Musanya ke 6, Nabi Harun ke 5. Nabi Harun, Nabi Musa, nupang luhurna adalah Nabi Ibrahim karena beliau itu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kalau Abul Bashar, bapaknya manusia di langit ke berapa? Ke 1. Itu ada tingkatan tobakoh. Walaupun Allah menegaskan la nufarriqu baina ahadim min rusul, tapi mau tidak mau ada keutamaan. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ada keutamaan masing-masing dan tidak dibedakan itu dalam tugasnya. Tugas para nabi dan rasul itu hanya 2. 1, ani'budullah. Yang kedua, wajtanibut tagut. Hiji kudu ibadah bertauhid ke Allah. Yang kedua harus menjauhi tagut. Nah, itu yang dimaksud dengan keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Isa juga nanti ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti dijelaskan. Termasuk di surah apa? Al-An'am ya. Al-An'am. Nah, baik kita akan mengenal tadi Imron ya. Imron, laki-laki nikah kepada istri. Berarti suami dan istri. Nah, ini jadi pelajaran dalam rumah tangga. Tegurunannya saha cenah istrina, walaupun di tafsir Ibnu Katsir di sini ada. Bisita apa dan moal ditanya ke malaikat. Ya, tapi urang mah hayang nanya wahnya, hayang sagala nanya gitu. Sifat naon? Hayang nyaho. Ingin tahu gitu. Hayang we tanya. Termasuk tanya nu teu aya manfaatna. Siga nanyakeun ai tongkat Nabi Musa dina awi naon? Dina kai naon? Nabi Sulaiman kan bertelakan dengan tongkat. Sarua tongkat naon teh gitu kan? Soga loba nu nanya nu karar itu gitu. Biasa nyeleneh gitu. Padahal masih banyak yang harus kita gali, masih banyak yang harus kita kaji, teu kudu nanya-nanya gitu. Ai dinosaurus di zaman Nabi aya tuh kan kalau itu namanya teh. Padahal mah kita berpikir pilah-pilih, bertanya itu sesuatu untuk kalau bisa untuk kita amalkan. Kalau bisa. Tong loba nanya biasa nu karar itu. Biasa mah nu anyar sok penasaran gitu. Penasaran dan sebagainya. Nah, sekarang kita ke sosok Imron. Lamun di Ibnu Katsir mah jelasnya bin nate jelas. Di Ibnu Ishaq di tafsir ini ya, tafsir surah Al-Imran. Imron bin Yasham bin Amun bin Maisha bin seueur teuing gitu. Bin tungtungna ka Sulaiman bin Daud alaihi salam. Oh kadinya. Fa Isa alaihissalam min dzurriyyati Ibrahim. Nabi Isa itu dari keluarga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Taina orang cek ayat ke-35. Karena kita baru membahas tentang sosok keluarga Imron. Jadi Imron yang kedua ya. Imron yang kedua yang disebutkan dalam surah Al-Imran. Enggak? Iya, menariknya tengah gunakan nama istri Imron, langsung Imro'ah Imron gitu. Imro'atul Aziz di zaman Nabi Yusuf yang tadi kita jelaskan.
Idh qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, bahkan dia bernazar di dianya. Ibnu Katsir menyebutkan nama nate Hannah binti Faqud. Hannah binti Faqud. Imra'atu Imran atau mun gampang nama Ummu Maryam gitu. Imra'atu Imran saha Ummu Maryam, ibuna Maryam. Ikhwatu iman, yang menjadi ingatan kita di ayat ini ternyata kenapa beliau melahirkan anak yang solehnya luar biasa. Ternyata itu bermula dari seorang istri. Seorang istri, Imra'atu Imran. Karena beliau itu bernazar. Beliau itu bernazar. Nazarnya tuh lihat, Rabbi ya Allah, inni nazartu, sesungguhnya aku bernazar laka kepada engkau yang ya Allah, ma fi batni, maksudnya janin. Janin yang ada di dalam perutku ini muharraran. Tuh, belum juga lahir Imra'atu Imran ini, beliau sudah berjanji, bahkan di atas janji adalah bernazar, janin yang ada dalam kandungannya itu muharraran, tuh kan? Inilah hebatnya. Makanya nanti melahirkan generasi yang luar biasa. Dari siapa? Dari Imra'atu Imran, istri Imran. Dan orang nanya, Arya didadakan saha ya, da moal didikan. Imra'atu Imran dan didikan siapa? Saha Bu? Imra'atu Imran, Ibu Maryam. Kayaknya itu Ibu Maryam itu. Ibu Maryam, Ummu Maryam. Dadakan didikan siapa? Abu Maryam. Saha Abu Maryam teh? Hah? Imran. Tong bingung. Ummu Maryam teh Imra'atu Imran nu ieu, Abu Maryam teh Imran, berarti didikan seorang Imran. Hanya dalam sejarah, maksud sejarah yang Nabi jelaskan itu tidak jelaskan sosok Imran itu bagaimana. Paling kisah Israiliyat kalau kita baca, ini Imran teh begini, begini, begini. Nanti menikah kepada ini, kalau tadi sebutan Hannah, kalau tadi Hannah binti Faqud atau Imra'atu Imran, kepada istri Imran ini, maka sosok Imran inilah yang membina rumah tangga, yang sampai-sampai istri Imran itu berani untuk bernazar. Ari urang mah nazar teh lamun naon? Lamun boga kahayang supaya kacumponan nyuhunkeun ka Allah, ya Allah kalau saya ini maka aku akan saum 3 hari, misal nazar itu teh. Ya Allah kalau saya bisa mendapatkan ini maka aku akan memberikan fakir miskin, misal salembur Baitur Rahman, eta teh nazar. Maka ulama menyebutkan nazar teh memang ada positif negatifnya. Positifnya dia punya azam yang kuat, negatifnya lamun teu kacumponan dilaksanakan moal saum atau tadi memberikan fakir miskin moal, itulah ke negatifnya nazar itu. Tapi ingat, nazar urang mah model gitu. Kalau nazar istri Imran ini, lihat perhatikan, ini nazartu laka ma fi batni muharraran. Aku bernazar janin yang ada dalam perutku ini muharraran. Dasar Ibnu Katsir, muharraran itu ai khalisan mufarrigan lil ibadah. Jadi si janin ini nanti akan dikosongkan dari segala aspek kehidupan duniawi lil ibadah, pikeun ibadah. Wali khidmati Baitul Maqdis, dan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena ingat, Imran dengan Imra'atu Imran termasuk nanti Maryam itu berada di Baitul Maqdis di negeri Syam. Di negeri Syam. Sehingga tong aneh, Masjidil Aqsa hari ini dari sejak zaman dulu sampai hari ini tetap diperebutkan oleh 3 agama besar dunia. Satu Yahudi, karena Yahudi merasakan ini adalah nenek moyang mereka. Yang kedua Kristen, karena Nabi Isa ada di situ. Yang ketiga adalah Islam.
ya Islam. Maka Yahudi, Nasrani dan Islam itu saling memperebutkan Masjidil Aqsa karena Imro'atu Imron itu melahirkan nanti Maryam di sini. Li khidmati Baitil Maqdis, untuk berkhidmat. Mun urang bahasa urang mah gampang lah. Gampang. Sugan diantos ibu, bu aya nu bade nazar, ya Allah binazar. Upami ieu orok ke lahir bade disimpan di Baitur Rahman. Bapak aya nu kitu siapa? Pilih bade nazarkeun gitu. Nazar. Karena itu hebatnya luar biasa. Moal disibukkeun ka pasar, moal disibukkeun ka pasir, moal disibukkeun ka mana wae, tapi bade disimpan di Baitur Rahman. Ayeuna gitu, Rahman gitu, Rahman. Hah? Hiji waktu, satu waktu bermimpi pan gitu kan. Sada jauh kena nikahna. Oh, jauh sakedeung deui. Beres teh dia. Maunya mereka kieu wae kan nya. Satu waktu harus ada. Hebatnya Imratu Imron di sini. Makanya kenapa kita bermula dari keluarga Imron dulu, tidak langsung Nabi Isa. Tidak langsung Nabi Isa karena sosok Imratu Imron sampai berani untuk bernazar. Nazar itu muharraron. Jadi ieu budak teh, ieu janin teh lamun ketos brol moal disibukkeun ka nu naon wae oge, kecuali akan ibadah di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa. Dan disitulah ada sosok Nabi Zakaria yang sudah tua. Dan beliau menyaksikan sendiri. Makanya betul, Masjidil Aqsa itu masjidnya umat-umat terdahulu. Tapi ternyata Allah berkehendak lainnya. Terakhir di ayat ini. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan itu. Jelas yang ini ya. Ketika lahir, ternyata awewe gitu, lain lalaki. Rabbi ini wada'tuha unsa. Tadi kan nazar teh muharraron. Tapi ternyata yang lahir itu adalah seorang perempuan. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang dilahirkan oleh Imro'atu Imron. Dan Allah menegaskan walaisa dzakaru kal unsa. Nah, betul, laki-laki beda dengan perempuan. Tapi perbedaan itu saling melengkapi, azwaj, saling berpasangan, beda. Lamun sendal kiri kanan itu berpasangan. Lamun kiri dua nana, lamun kanan dua nana, makanya disebut azwajnya didinya. Tapi tetap laisa dzakaru kal unsa. Tidak sama. Termasuk dalam keilmuan, isim domir kan aya mudzakar, aya muannas. Ilmu yang lain banyak seperti itu. Termasuk yang di sini. Laisa dzakaru kal unsa. Laki-laki beda dengan perempuan. Berarti ada penyesalan sedikit. Nah, anu brol teh orok awewe lain laki-laki. Tapi karena dia sudah bernazar, tetap akhirnya Imro'atu Imron menyimpan bayi ini yang nanti wakaf falaha Zakaria nanti diurus oleh Zakaria. Dan Nabi Zakaria itu adalah saudara keluarga yang ada di keluarga Imron. Nabi Zakaria teh lain batur. Nabi Zakaria teh keluarga Imron sendiri. Nabi Zakaria. Ada yang mengatakan Nabi Zakaria menikah kepada kakak tertuanya Maryam. Jadi Imro'atu Imron teh ada beberapa anak. Nah, yang kakaknya ditikah oleh Nabi Zakaria. Ada yang mengatakan bibinya Maryam. Terlepas dari perbedaan itu, tetap kakak tertua Maryam atau bibi Maryam
itu Nabi Zakaria berada dalam keluarga besarnya Imron gitu, Alu Imron. Dan nanti diurus oleh Nabi Zakaria Maryam ini. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku menamakan dia Maryam. Nah, Ibnu Katsir menyebutkan fihi dalalah ala zawajit tasmiyah yaumal wiladah. Bolehnya menamakan nama bayi ketika lahir. Kengeng Pak Bu. Berol ayeuna langsung dinamian boleh. Boleh, walaupun nanti oleh Nabi ditegaskan hari ke-7. Yang ancang-ancang mana-mana iya silahkan gitu. Tapi nanti ditegaskannya di hari ke-7. Lamun ngaran merengaran kudu nu alus gitu nya. Kudu nu alus, harus ada bermakna. Rek bahasa Arab, rek bahasa Indonesia, rek bahasa nu penting mah alus. Ngan urang mah ngaran teh hararese ini maca teh. Hararese ngaran-ngaran ayeuna mah. Makharijul hurufna teh nya. Waduh ngaran teh yo aduh hese bisa. Beda jeung baheula cukup 2 huruf. Cukup 2 huruf. Saha Bu? Namina saha? UU. Punten bila ya Pak UU. Saha namina? II. Saha namina? AA, EE. Naon deui? Kan itu cukup eta ya. 2 huruf dan cukup untuk memudahkan. Itu zaman dulu. Are anu aduh ngaran teh aduh. Ngaran teh luar biasa ini mah. Kudu apal makhraj ayeuna mah. Tapi nama itu harus ini. Tong sia kamu Saur Ustaz Ahmadnya, pada teu bisa bahasa Arab di ngaranan ieu pas artina teh naon gitu. Atau tidak semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu bagus. Makanya kudu disebut naon eta teh? Abu Lahab bisa. Namanya siapa? Fir'aun namanya. Salah kan, teu ngarti itu. Tapi intinya nama itu harus baik, harus bagus, dan nanti dipanggil ku Allah teh namanya. Oh iya panjang dibahas tentang nama-nama, tentang nama-nama yang oleh Rasul. Kan Rasul sering menyebutkan Abdullah, Abdurrahman gitu. Sahabat nyadat orok terus disanggakeun ka Nabi, oleh Nabi ditahnik. Di tahnik itu diberikan makanan-makanan yang manis yang sudah lembut, dimasukkan dengan jarinya ke mulut bayi, namanya tahnik, dan kemudian diberikan nama. Nabi sering menamakan Abdurrahman atau Abdullah karena 2 nama yang terbaik. Tak kasih gering ayeuna masuk naras. Ustaz pang nyuhun ke nami saudara bete Abdullah atuh nu sae Ustaz. Abdullah, Abdurrahman kan gitu. Halus eta teh gitu. Ngan ayeuna mah sok hayang teh nusa disebut nusae eta. Nya di WA gitu. Sad nusae atuh di nu hate. Ieu teh ngahaja teh berdasarkan hadis Nabi gitu. Abdurrahman, Abdullah hayang teh nu lain-lain. Misalnya zanjabil. Padahal zanjabil artinya naon, Bu? Jahe. Bisikeun aya teh jadi pedit, barege hese cap. Oh, ngaranna salah. Nah, ngaran zanjabil, dah keren atau zanjabil. Atau zakum. Naudzubillahnya. Yang penting nama itu baik dan bisa jadi doa, intinya itu. Dan ada nama itu menjadi doa bagi kita. Terakhir di sini dijelaskan di ayat terakhir, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah akhirnya mengabulkan keinginan imra'atu Imran wa ambataha nabatan hasanan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Wa ambataha tumbuh Maryam ya. Maryam itu tumbuh di mana? Nabatan hasanan, dalam lingkungan yang baik. Nah, ini pentingnya. Apalagi di saat sekarang. Kadang-kadang kita membina di dalam keluarga bagus, baik. Ketika keluar, banyak yang bisa menjauhkan dari zikir atau dari ibadah kepada Allah. Di dalam rumah tangga, maka pentingnya tarbiyah bi'ah, pendidikan lingkungan. Lingkungan itu mesti kita menciptakan yang baik. Dan itu tidak mudah untuk menciptakan lingkungan itu. Maka carilah ibu bapak lingkungan-lingkungan yang bisa menumbuhkan nabatan hasanan, yang menumbuhkan pergaulan yang baik,
Karena ketika kita di dalam rumah tangga mengoptimalkan agar dalam keadaan amal baik, amal solih, ketika salah bergaul, itu nauzubillah bisa ke sana ke sini gitu kan. Makanya dengan adanya wa ambataha nabatan hasanan, menunjukkan inilah yang sudah Allah setting, sudah Allah siapkan. Nanti Maryam satu waktu setelah beliau balik, setelah beliau dewasa, akan melahirkan seorang anak tanpa ada suami, tanpa ada kehadiran seorang bapak. Wa kaffalaha Zakaria, diurus oleh Nabi Zakaria. Yang lebih hebatnya, ya sing yakin dengan seyakin-yakinnya, rizki itu milik Allah. Rizki itu milik Allah. Selama orang ibadah kepada Allah, Allah akan berikan rizki. Apakah harus berusaha? Tetap kita berusaha, tapi itu hanya wasilah. Kita tidak tahu rizki yang mana, maka kita berusaha. Tapi ingat, rizki itu langsung dari Allah. Lihat di ayat terakhir, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Nah, ini berarti sudah mulai beranjak besar ya Maryam ini. Ketika Zakaria masuk ke mihrab Masjidil Aqsa. Mihrab teh siga, nah iya mihrab di dia. Ini mimbar, mihrab. Wajada indaha rizqan, dia mendapati rizki. Ujung-ujung ada rizki. Saur Nabi Zakaria, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, ieu teh di mana ieu teh? Ibnu Katsir nyebutkan dia, yakni wajada indaha faqihata shaif fi syita wa faqihata syita fi shaif. Jadi mendapatkan buah-buahan musim dingin tapi sedang musim panas. Atau sebaliknya mendapatkan buah-buahan di musim panas tapi sekarang lagi musim, tuh aneh kan? Di mana itu? Maka mengatakan anna teh min aina? Anna laki hadza. Ya di mana? Maka dengan tegasnya Maryam mengatakan huwa min indillah, itu dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kesolihan Maryam. Makanya kenapa kita bermula sebelum ke Nabi Isa ke Maryam dulu atau ke keluarga Imran dulu? Karena ternyata Maryam itu seorang sosok perempuan yang oleh ibunya sejak dalam kandungan bernazar, inni nazartu ma fi batni muharraran, dan oleh Allah diterima, dikabulkan. Maka nanti Maryam akan beranjak dewasa yang nanti oleh Allah akan dianugerahkan yubasyiruki. Allah akan memberikan kabar gembira dengan kehadiran seorang anak namanya Isa bin Maryam alaihissalam. Insyaallah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya tentang Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Cekap deui ka dieu hadirin ikhwatul iman, insyaallah sekali dia benar, sekali lagi perbincangan tentang sosok Nabi Isa alaihissalam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.